Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Amelia Ridolwan. Saya adalah mahasiswi jurusan Desain Komunikasi Visual, Fakultas Desain dan Ilmu Kreatif, Universitas Esa Unggul, Kampus Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dengan nomor induk mahasiswi 2021100224. Dengan adanya saya di sini, saya akan memberitahu Anda tentang keterampilan berbicara formal dan bagaimana cara berbicara formal di depan umum dengan baik. Sebelum saya mulai, saya akan memberitahu Anda apa itu berbicara. Berbicara adalah kemampuan atau kesanggupan seseorang dalam mengucapkan kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan gagasan dan perasaan secara lisan kepada orang lain. Menurut Tarigan, berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, atau menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Menurut Nurjantoro, berbicara adalah aktivitas berbahasa kedua yang dilakukan manusia dalam kehidupan bahasa setelah mendengarkan. Kegiatan berbicara merupakan kegiatan yang kompleks dan berbeda dari ketiga aspek keterampilan berbahasa lainnya. Hal ini disebabkan selama kegiatan berbicara, seseorang tidak hanya mengekspresikan, mengungkapkan ide atau gagasan dan perasaan kepada orang lain, tetapi lebih jauh lagi. Berbicara merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor-faktor fisik, psikologi, semantik, dan linguistik. Kegiatan berbicara juga memanfaatkan otot dan jaringan tubuh manusia untuk menunjang maksud dan tujuan berbicara. Tujuan berbicara adalah untuk menginformasikan gagasan pembicara kepada pendengar. Akan tetapi, tujuan berbicara tidak hanya sebatas memberi informasi kepada orang lain. Menentukan tujuan berbicara berarti kegiatan berbicara harus ditempatkan sebagai sarana penyampaian sesuatu kepada orang lain sesuai dengan tujuan yang diharapkan pembicara. Dalam hal ini, tujuan berbicara dikelompokkan menjadi 4 tujuan, yaitu tujuan sosial, ekspresif, ritual, dan instrumental. Tujuan sosial. Manusia sebagai makhluk sosial menjadikan kegiatan berbicara sebagai sarana untuk membangun konsep diri, eksistensi diri, kelangsungan hidup, memperoleh kebahagiaan, dan menghindari tekanan serta ketegangan. 2. Tujuan ekspresif. Bahasa dapat digunakan untuk mengekspresikan perasaan pembicara kepada orang lain. Ekspresi dalam bentuk bahasa juga dapat berwujud sebagai rasa empati kepada objek yang ada di luar pembicara. 3. Tujuan ritual. Kegiatan ritual sering menggunakan bahasa sebagai media untuk menyampaikan pesan ritual kepada penganutnya. Dalam perayaan hari besar keagamaan tertentu, banyak simbol keagamaan yang bersifat sakral dituangkan melalui bahasa. 4. Tujuan instrumental. Dalam tujuan instrumen ini, kegiatan berbicara digunakan sebagai alat untuk memperoleh sesuatu. Dapat berupa pekerjaan, jabatan, atau hal-hal lainnya. Jenis berbicara. Pengelompokan berbicara dapat dilakukan dengan cara yang berbeda, tergantung dasar yang digunakan.
Pengelompokan berbicara sedikitnya dapat dilakukan berdasarkan 3 hal, yaitu situasi, keterlibatan pelaku, dan alur pembicaraan. Berdasarkan situasi, berbicara dapat dikelompokkan ke dalam 2 jenis, yaitu berbicara formal. Berbicara formal yaitu kegiatan berbicara yang terikat pada aturan-aturan, baik aturan yang berkaitan dengan tata krama maupun kebahasaan. 2. Berbicara non-formal yaitu kegiatan berbicara yang tidak terlalu terikat kepada aturan-aturan, berlangsung secara spontan dan tanpa perencanaan. Berdasarkan keterlibatan pelaku, berbicara dapat dikelompokkan ke dalam 2 jenis, yaitu berbicara individual, yaitu kegiatan berbicara yang dilakukan oleh seorang pelaku pembicara, misalnya pidato. 2. Pembicara kelompok, yaitu kegiatan berbicara yang melibatkan banyak pelaku pembicara, misalnya diskusi dan debat. Berdasarkan alur pembicaraannya, berbicara dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu berbicara monologis. Berbicara monologis yaitu kegiatan berbicara yang dilakukan searah. Pesan yang disampaikan pembicara tidak memerlukan respon dari pendengar. 2. Berbicara dialogis, yaitu kegiatan berbicara yang dilakukan secara 2 arah. Pesan yang disampaikan pembicara memerlukan respon dari pendengar. Cara berbicara formal di depan umum dengan baik dan benar. 1. Sudah menyiapkan materi terlebih dahulu dalam bentuk poin. Kedua, berusaha menjadi spontan. Ketiga, jangan lupa untuk berinteraksi dengan penonton. Keempat, sesekali lakukan kontak mata pada penonton Anda. Kelima, pelajari dan perkuat kekuatan cerita Anda. Keenam, pastikan Anda sudah paham benar dengan materi sehingga bisa melakukan improvisasi. 7. Membangun kredibilitas Anda sebagai seorang pembicara. 8. Berbicara dengan cara dan bahasa yang jelas. 9. Jangan lupa pentingnya manajemen waktu. 10. Penggunaan intonasi yang berbeda akan sangat membantu penonton memahami maksud Anda. 11. Tak ada salahnya untuk memberi jeda dan mengambil napas. Sekian pembahasan keterampilan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.